Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang JavaScript ini teman-teman ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang atau yang namanya box dialog pada JavaScript teman-teman ya. Nah, apa itu box dialog? Itu akan kita bahas di video kali ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, box dialog ini bisa kita gunakan agar website atau aplikasi kita nantinya bisa berinteraksi kepada si pengguna atau si user yang nantinya menggunakan website kita nantinya teman-teman ya, atau aplikasi kita nantinya. Nah, baik itu misalnya kita memberikan atau menyampaikan pesan kepada pengguna atau membuat konfirmasi atas tindakan daripada si pengguna, atau bahkan kita bisa juga menerima atau mengambil sebuah inputan daripada si pengguna atau user nantinya teman-teman ya. Nah, itu semua bisa kita handle nanti, yang mana bisa kita manfaatkan beberapa fungsi yang digunakan untuk box dialog pada JavaScript ini teman-teman ya. Di antaranya ada yang namanya fungsi alert teman-teman ya. Saya harap teman-teman sudah mengerti lah alert ini apa ya. Bagi teman-teman yang menonton video saya maksud saya yang video yang sebelumnya teman-teman, alert atau fungsi alert ini kan kita telah memakainya teman-teman, telah mencobanya. Nah, adapun beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menampilkan box dialog di JavaScript ini teman-teman, yaitu diantaranya adalah alert ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya confirm teman-teman ya, confirm ya seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya prompt. Nah, apa itu alert, confirm, dan prompt? Di video kali ini kita akan bahas teman-teman ya, tapi kita bahasnya satu-satu dulu. Kita mulai dari alert teman-teman ya. Untuk menggunakan alert ini teman-teman cukup menuliskan nama fungsinya saja teman-teman ya, alert ya seperti ini, kemudian diikuti buka tutup kurung teman-teman. Si alert ini memiliki parameter yang bisa kita inputkan di dalam kurungnya ya teman-teman ya. Nah, parameternya apa? Berupa isi atau ya isi yang ingin kita tampilkan nanti di halaman website kita teman-teman ya. Nah, jadi fungsi atau kegunaan daripada alert ini adalah untuk menampilkan pesan ya teman-teman ya, menampilkan pesan di halaman website kita nantinya, yang mana pesan tersebut ditujukan kepada pengguna atau user yang sedang membuka website kita nantinya teman-teman ya. Langsung saja kita contohkan teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi isi daripada alertnya itu kita masukkan di dalam kurungnya teman-teman ya. Bisa kita masukkan berupa teks ya teman-teman ya, yang tipe datanya string. Kita misalnya kita buat di sini selamat datang di kelasku teman-teman ya, seperti ini. Kalau teman-teman menulisnya seperti ini, berarti kita langsung menjalankan fungsinya tersebut ketika si halaman website kita itu di load ya, di load teman-teman maksud saya ya. Untuk pembuktiannya langsung saja teman-teman ya, kita save dan lihat di browsernya. Nah, langsung muncul teman-teman ya, selamat datang di kelasku. Oke. Jadi teman-teman, untuk penggunaan alert itu sebenarnya sangat simpel teman-teman ya, cukup seperti ini saja. Tentu kita juga bisa menggunakan alert ini berdasarkan event-event yang nantinya kita berikan di website kita nantinya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan teman-teman ya, event ketika klik atau buttonnya diklik teman-teman ya. Jadi ketika buttonnya nanti diklik, alertnya muncul teman-teman. Kemudian kita pindah dulu ke halaman HTML-nya teman-teman ya. Di sini kita buat sebuah button dan dengan ID BTN aja deh kita buat ya. Nah, dengan nama buttonnya kita buat click me seperti ini teman-teman ya. Save. Teman-teman bisa lihat alertnya muncul teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini langsung kita jalankan nama fungsi alertnya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat di halaman browsernya sudah ada button ya teman-teman, yang nama buttonnya click me, yang telah kita tambahkan di halaman HTML kita teman-teman ya. Sekarang kita lanjut teman-teman. Jadi di sini saya akan menunjukkan dua cara teman-teman ya untuk membuat event klik di halaman atau di latihan kita ini teman-teman ya. Nah, yang pertama itu bisa kita langsung menambahkan sebuah atribut di buttonnya teman-teman ya, membuat atribut event klik teman-teman. Jadi nama atributnya itu adalah on click seperti ini. Oke. Nah, ketika button diklik ini, maksud saya ketika button click me ini diklik teman-teman, jalankan fungsi berikut. Saya mau menjalankan fungsi ini pesan, karena dia fungsi harus kita tambahkan buka tutup kurung teman-teman ya. Kemudian kita save ya. Nah, masih muncul karena ini langsung kita jalankan teman-teman. Tapi ini saya buat komen dulu deh. Nah, sekarang kita maunya kita
buat fungsi pesan teman-teman ya. Di situ kita buat nama fungsinya adalah pesan, function pesan. Untuk materi pesan ini nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi di video berikutnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin aja, yang penting teman-teman paham atau tahu ya teman-teman ya cara penggunaan daripada alert ini, baik itu nanti confirm dan prompt juga teman-teman ya. Di sini kita coba masukin alertnya lagi teman-teman. Oke, yang ini coba kita cut aja deh. Nah, kita masukin di dalam fungsi pesannya ini teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, coba kita kembali ke browser teman-teman ya. Kita klik buttonnya, apakah alertnya muncul atau tidak. Nah, muncul teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat ketika buttonnya diklik, maka alertnya ini akan muncul. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk menjalankan alertnya itu berdasarkan event ya teman-teman ya. Atau kita membuat event klik misalnya seperti itu. Atau kita langsung bisa saja bermain di JavaScript-nya teman-teman ya. Misalnya ini atribut onClick-nya saya hapus teman-teman ya. Ini juga saya hapus saja deh. Yang pertama itu kita mau ngambil buttonnya dulu, kita seleksi buttonnya dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita buat buttonnya itu memiliki ID teman-teman ya. Nama ID daripada button ini adalah btn. Langsung saja kita bisa ngambil di JavaScript-nya. Saya mau nyimpan variabel btn tersebut, nanti button tersebut di dalam variabel btn juga teman-teman ya. Kemudian kita seleksi atau kita ambil si ID buttonnya tadi teman-teman. Dokumen get element by ID teman-teman ya. Nama ID-nya apa? BTN. Ketika BTN ini diklik, kemudian kita kasihkan eventnya teman-teman ya. Add event listener ya. Eventnya apa? Klik. Ketika dia diklik, jalankan function berikut teman-teman ya. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita buat langsung alertnya teman-teman. Alert kita buat isinya selamat datang di kelasku seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa save langsung. Kemudian kita kembali ke browser. Nah, teman-teman coba klik aja deh. Klik aja buttonnya, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sama saja teman-teman ya, alertnya tetap muncul. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tunjukin teman-teman. Jadi kita juga bisa menyimpan isi daripada parameter alert ini ke dalam sebuah variabel teman-teman. Misalnya seperti ini. Di atas ini kita buat dulu sebuah variabel let text yang isinya adalah ini teman-teman ya. Jadi di alert ini kita cukup memanggil nama variabelnya aja teman-teman ya. Teks ini kita copy, kemudian kita paste di dalam kurungnya teman-teman. Nah, cukup teman-teman buat seperti ini juga bisa. Kita langsung save aja, kita kembali ke browsernya teman-teman ya, dan kemudian kita klik. Nah, sama saja teman-teman ya. Atau alertnya muncul, selamat datang di kelasku. Oke, jadi sama aja. Itulah contoh daripada penggunaan si alert ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan daripada website atau aplikasi teman-teman nantinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam confirm teman-teman ya. Nah, untuk confirm ini teman-teman, itu biasa kita gunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap tindakan atau event yang sedang terjadi di dalam website atau aplikasi kita nantinya teman-teman ya. Misalnya kita menghapus sebuah data teman-teman. Tentu dong, di saat kita menghapus data, jangan langsung dihapus gitu saja teman-teman ya. Harusnya kita kasih pesan dulu, kita konfirmasikan dulu apakah data ini memang benar-benar mau dihapus atau tidak. Nah, untuk membuat sebuah konfirmasi tersebut, nah kita bisa menggunakan atau memanfaatkan yang namanya confirm ini teman-teman ya. Jadi si JavaScript sudah menyediakan itu kepada kita teman-teman. Jadi kita tinggal memakainya. Nah, cara memakainya sama saja seperti alert ini teman-teman ya. Kita cukup menuliskan nama fungsinya aja, kemudian diikuti dengan buka tutup kurung ya. Nama fungsinya yaitu yang seperti yang saya tulis di sini teman-teman, yaitu confirm. Di sini kita buat confirm. Nah, tentu isinya jangan seperti inilah. Misalnya kan kita buat seperti ini. Data ini ingin dihapus karena kita ingin mengambil tindakan dari user nanti teman-teman. Apakah dia ngeklik yes atau tidak nanti teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat seperti ini, kemudian save, kita kembali ke browser teman-teman ya. Lalu kita klik aja tombol atau button klik me ini teman-teman ya. Sekilas terlihat sama dengan alert ya teman-teman ya, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita menggunakan confirm ini teman-teman, ada tambahan event yang ingin diterimanya teman-teman, yaitu dua button ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya button cancel dan OK. Jadi pertanyaannya seperti ini, data ini ingin dihapus. Kalau teman-teman mau dihapus ya tinggal klik OK, dan yes tinggal teman-teman klik maksud saya cancel ya, berarti kita membatalkan ya teman-teman ya, datanya tidak jadi dihapus. Nah, tentu saat ini kalau kita klik OK atau cancel memang belum ada terjadi apa-apa teman-teman ya. Nah, jadi
mungkin kita bisa simpan confirmnya ini dalam sebuah variabel let, nama variabelnya tanya aja teman-teman. Kita coba ya. Ketika teman-teman ngeklik OK atau cancel, nanti kita uji di sini teman-teman ya. Kita buat sebuah pengkondisian. If tanya teman-teman ya, jika confirmnya oke, munculkan alert ini berhasil dihapus seperti ini ya. Tapi kalau misalnya penggunanya ngeklik batal atau cancel, ya kita kasih alert lagi teman-teman. Misalnya ya, alert data tidak jadi dihapus. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita tes teman-teman. Kita save. Kemudian kembali ke browser, coba kita klik. Kalau teman-teman ngeklik cancel ya, maka alert ini akan muncul nanti teman-teman. Coba ya, kita klik cancel. Nah, teman-teman bisa lihat ya, datanya tidak jadi dihapus teman-teman ya. Tapi ketika kita ngeklik OK, maka statement yang ada dalam ini akan dieksekusi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di haspo, maaf teman-teman, typo ya, harusnya dihapus ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman mengerti ya penggunaan daripada si confirm dan alert ini sejauh kita belajar ini teman-teman ya. Ya tentu nanti di kasus-kasus project teman-teman mungkin tidak hanya seperti ini teman-teman ya, mungkin akan lebih kompleks lagi. Oke, di sini saya hanya memberikan contoh penggunaan daripada alert dan confirm itu sendiri teman-teman ya. Saya harap sampai atau sejauh ini teman-teman sudah mengerti ya akan kegunaan daripada si alert dan confirm ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir teman-teman, yaitu prompt. Prompt ini biasa kita gunakan untuk menghandle inputan atau mengambil sebuah inputan daripada pengguna atau user ya yang mengunjungi sebuah website kita teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita tulis nama fungsinya langsung teman-teman ya. Prompt seperti ini, buka tutup kurung, isinya selalu di dalam kurungnya ini teman-teman ya. Misalnya kita buat belajar apa hari ini. Teman-teman bisa save ya, kemudian kembali ke browser, coba teman-teman klik. Sama saja teman-teman ya alertnya ya, hanya saja kalau kita menggunakan prompt ini dia akan menambahkan sebuah inputan teks teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah belajar apa hari ini, misalnya kita ngetik JavaScript teman-teman ya. Nah kemudian kita klik OK. Nah memang saat ini belum terjadi apa-apa teman-teman ya. Nah kita bisa mengambil sebuah inputan tersebut teman-teman. Misalnya ya, si prompt ini kita simpan dalam sebuah variabel let hasil misalnya teman-teman ya. Kemudian kita buat alert. Ketika kita klik OK nanti akan muncul sebuah alert. Kemudian nanti teman-temannya misalnya alert ya, saya sedang belajar, misal isinya seperti itu teman-teman ya. Saya sedang belajar apa teman-teman? Kita ngambil hasil. Nah, teman-teman bisa save ya. Kemudian kembali ke browser, kita klik buttonnya teman-teman. Kemudian kita ketik belajar apa hari ini? JavaScript. Kemudian kita oke kan. Alertnya muncul ya teman-teman ya. Saya sedang belajar JavaScript. Nah, oke kita lengkapin lagi teman-teman ya. Tentu kita bisa mengambil dua inputan teman-teman. Selain hasil, kita bisa juga buat seperti ini. Let misalnya tempat deh. Tempat ya, kita buat prompt belajar di mana. Oke, misalnya seperti itu. Langsung aja kita gabungin alertnya. Saya sedang belajar hasil di misalnya seperti itu teman-teman ya. Di mana? Nah, kita ambil tempat variabel tempatnya teman-teman seperti ini. Nah, coba teman-teman save, kemudian kembali ke browsernya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba klik buttonnya. Pertanyaannya apa? Belajar apa hari ini? Misalnya JavaScript ya. Kita oke kan lagi. Nah, muncul lagi promptnya teman-teman. Belajar di mana? Misalnya belajar di kelasku. Kemudian kita klik OK, maka alertnya akan muncul. Saya sedang belajar JavaScript di kelasku. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Tentu kalau teman-teman menggunakannya nanti atau mempraktekannya nanti di project yang nyata ya, tidak hanya sebatas alert ini saja teman-teman ya. Kita bisa mengambil dan mengolah data yang diinputkan oleh si pengguna atau user daripada ya pengguna website kita nantinya teman-teman. Seperti itulah penggunaan daripada alert, confirm, dan prompt ini teman-teman di JavaScript teman-teman ya. Jadi yang jadi pertanyaannya sekarang teman-teman, kapan sih kita menggunakan alert, confirm, dan prompt ini teman-teman? Sebenarnya bebas teman-teman, tapi yang lebih bagus teman-teman harus nentuin dulu ya. Alert itu kan biasanya kita gunakan untuk memberikan atau menyampaikan sebuah pesan kepada pengguna atau pengunjung daripada website kita nantinya teman-teman.
Nah, sedangkan si confirm ini biasa kita gunakan untuk mengkonfirmasi sebuah tindakan ya, atau sebuah event yang hendak dilakukan pengguna atau user terhadap website kita nanti teman-teman. Nah, sedangkan prompt itu bisa kita gunakan untuk menghandle atau mengambil sebuah data yang diinput si pengguna atau user daripada pengunjung website atau aplikasi kita nantinya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya, untuk pembelajaran kita tentang box dialog pada JavaScript ini teman-teman ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan kita akan belajar materi-materi lainnya lagi teman-teman ya. Oke, tetap stay di kelasku dan terima kasih.